Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata edisi 1 Juni 2026. Pada video kali ini dalam kondisi Udah Boleh Buka Mata, kita akan mereview pergerakan IHSG sepanjang Mei lalu, sepanjang bulan Mei di mana terjadi aksi jual besar-besaran yang dilakukan oleh investor asing dan membawa kabur lebih dari 20 triliun rupiah uang yang semula jadi milik anak bangsa, sekarang udah dibawa kabur ke negara asing. Kita akan melihat itu juga bulan Mei ini ditandai dari selesainya satu aksi serangan investor asing MSCI ke negeri ini, dimulai di awal bulan Januari dan dilanjutkan di pertengahan bulan Mei, dan di akhir bulan Mei ini satu fase serangan investor asing terhadap IHSG sudah selesai dilaksanakan, sudah sukses dilaksanakan, dan investor asing sudah satu step lebih maju menuju ke mendowngrade Indonesia ke frontier market, di mana itu satu proses panjang untuk menyerap duit ratusan triliun dari anak-anak bangsa, dari pahlawan bursa untuk dibawa ke negara lain. Tentunya itu proses yang panjang, dan dalam bulan ini, minggu ini sudah berhasil dilaksanakan. Lalu bagaimana nasib IHSG? Apakah akan terus hancur seperti seharusnya kalau investor asing keluar, investor lokal borong saham akan semakin hancur IHSG, atau justru masih ada harapan di IHSG? Itu juga yang menarik kita bahas, karena di akhir bulan Mei ini juga merupakan akhir dari kiprah atau kerjasama para konglo besar utama dalam negeri di MSCI. Per bulan Juni nanti saham-saham konglo utama di negeri ini sudah terbebas dari belenggu MSCI dan sudah bisa digoreng lagi seperti biasa sebelum saham-saham tersebut masuk MSCI, berkolaborasi dengan MSCI. Di akhir bulan Mei kemarin juga kita lihat beberapa saham konglo udah ditutup dalam kondisi auto reject atas, menandakan bahwa sebenarnya Indonesia masih punya harapan. IHSG masih punya harapan kalau IHSG bergantung pada saham-saham non fundamental, saham konglo digoreng seperti yang terjadi tahun lalu. Itu harapan dan doa kita bersama tentunya bagi rakyat yang peduli masa depan, walaupun di sisi lain kita tahu banyak ada antek-antek asing fundamentalis yang mendukung kehancuran IHSG dengan terus menyarankan para pahlawan bursa membeli saham fundamental supaya lebih banyak lagi duit anak negeri yang dibawa kabur ke luar negeri. Kurang lebih seperti itu. Mari kita lihat datanya, mari kita pelajari supaya kita mengetahui apa yang strategi kita di bulan Juni nanti. Oke. Langsung aja, ini IHSG penutupan di akhir bulan Mei kemarin. IHSG hanya tutup minus 0,05%, jadi cenderung stagnan. Tapi ada banyak sekali cerita di balik pergerakan IHSG yang cenderung stagnan ini. Pertama adalah karena di balik pergerakan IHSG ini, ini market report di akhir market. IHSG mengalami penurunan 0,05 dimotori oleh pembelian investor lokal sebanyak 8,36 triliun rupiah. Ini adalah rekor terbesar pembelian investor lokal dalam sejarah negeri ini. Tidak pernah ada hari di sejarah IHSG, di sejarah negeri ini, para investor lokal memborong saham di BEI sebanyak 8,36 triliun. Tidak pernah dalam sejarah negeri ini investor asing bisa mengeruk duit 8,36 triliun dalam satu hari. Mengeruk artinya menyerap duit, lokal jualan diambilin duitnya, dibawa kabur sebesar 8,36 triliun. Ini luar biasa. Kalau ini terjadi 4-5 tahun lalu, sebelum era saham konglo, ini terjadi 45 tahun yang lalu, IHSG pada hari kemarin, hari Jumat kemarin, IHSG harusnya turun at least 5-10%. Karena peraturannya simple, kalau investor lokal borong saham, IHSG harusnya hancur. Itulah karena kenapa memang investor lokal kan pengennya nyangkut. Saya berulang kali mengatakan passion pahlawan bursa adalah nyangkut. Semakin banyak mereka beli, semakin banyak yang pengen nyangkut. Semakin hancur IHSG. Jadi harusnya IHSG itu turun 5-10% kalau investor lokal beli 8,36 triliun. Kalau investor asing jualan 8,36 triliun. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Tapi kenyataannya IHSG malah cuma turun 0,5%. Kenapa?
Kenapa bisa seperti itu? Alasannya simpel. Karena ada putra terbaik bangsa, salah satu putra terbaik bangsa, Bapak Prayogo Pangestu, yang di awal perdagangan hari Jumat kemarin langsung mengarahkan semua sahamnya. Harga saham brand, harga saham cuan, segala macam dinaikkan sampai auto reject atas. Itulah yang menopang IHSG. Itulah yang membuat IHSG nggak hancur. Karena IHSG turun, itu dimotori oleh banyak saham. Yes, dimotori BBCA hancur. Yes, dimotori BBRI hancur. Yes, dimotori BMRI hancur. Tapi di sisi lain, ada juga motor lain yang membuat kehancuran dari saham-saham berfundamental tersebut di cover dengan kenaikan saham-saham tidak berfundamental. Seperti Brand, Tepia, ada Raja, dan lain. Itulah yang membuat IHSG nggak hanya turun 0,05% terlepas dari penjualan terbesar asing sepanjang sejarah negeri ini. Jadi kita lihat ini saham yang paling banyak dibeli dalam perdagangan hari Jumat kemarin. BBCA dibeli 1,9 triliun rupiah. Jadi 1,9 triliun duit pahlawan bursa berhasil dibawa kabur oleh asing melalui saham BBCA. Di TPIA 1,9 triliun, di Aman 1,6, BBRI 738, BMRI 389. Jadi saham-saham berfundamental seperti berkali-kali saya katakan masih jadi sasaran jual utama investor asing di negeri ini. Kenapa? Karena saham mereka paling banyak di situ. Kalau mereka mau mendowngrade Indonesia ke frontier market, memang itu yang harus paling banyak dijual. Jadi ini serangan pertama asing kita udah bahas di sini dan dilanjutkan terus serangan asing sampai hari ini. Seperti itu, serangan pertama asing terjadi di akhir bulan Januari di mana diumumkan Indonesia akan di-freeze, berpotensi di downgrade frontier market, udah itu asing terus jualan sampai hari ini. Seperti itu. Oke. Kejadian yang terjadi di akhir perdagangan bulan Mei kemarin, hari Jumat kemarin adalah gambaran, cerminan atau realisasi dengan podcast-podcast terakhir yang kami sudah jelaskan sejak serangan pertama asing di awal Januari kemarin. Yang berulang kali kami katakan, kami rangkum aja bagi teman-teman yang baru nonton kali ini. Kami rangkum video-video kami sebelumnya kalau Anda nggak punya waktu nonton. Di balik ini kami menyimpulkan dari berbagai data yang kita lihat bahwa masalah IHSG itu bukan masalah free float, bukan masalah mocha float. Udah kami katakan, nggak ada urusannya sama free float karena asing menjual sahamnya bukan karena free float atau nggak ada urusannya. Itu kebohongan antek-antek asing di luar sana yang bertujuan untuk menyerap duit pahlawan bursa supaya bisa dibawa kabur ke asing. Nggak ada hubungannya sama free float. Kenapa? Karena saham yang dikeluarkan dari MSCI banyak kok yang free floatnya tinggi. Nggak ada hubungannya sama HSC. Karena saham yang dibuang 19, yang HSC cuma 2. Nggak ada hubungannya. Berarti 17 nggak ada hubungannya dong. Berarti bisa dibilang yang nggak HSC punya potensi dibuang lebih banyak dari MSCI. Nggak ada juga hubungannya antara keributan asing dan Barito Group dan bahkan kalau realitanya aksi mendowngrade Indonesia ke frontier market itu paling jelas kita lihat adalah karena saham fundamental di MSCI adalah saham yang paling banyak dibuang asing. Kayak gitu. Dan itu juga pada video sebelumnya kami mengatakan hal yang disembunyikan bahwa dalam rebalancing di bulan Mei kemarin, di akhir bulan Mei kemarin, kita melihat saham-saham Konglo keluar dari MSCI. Terlepas dia ada fundamentalnya atau enggak, terlepas dari valuasinya berapa, free floatnya berapa, HSC atau enggak, saham-saham Konglo utama di negeri ini mayoritas keluar dari MSCI. Waktu itu saya katakan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka dikeluarkan. Kalau dikeluarkan sebenarnya kalau brand sama DSSA aja yang keluar, kita bisa mengambil argumen ya mereka memang dikeluarkan karena HSC. Tapi kenyataannya enggak. Yang keluar seabrek-abrek. Hampir semua Konglo utama di negeri ini keluar. Jadi ada indikasi dikeluarkan. Walaupun enggak masuk akal sebenarnya. Karena ngapain dikeluar? Kenapa saham yang baru dimasukin tiba-tiba dikeluarkan?
Dan yang dikeluarkan saham-saham Konglo itu tidak terindikasi HSC, tidak terindikasi free float, dan udah lama dalam indeks MSCI tanpa masalah. Ada di video sebelumnya kami jelaskan, ada yang udah 4 tahun di MSCI, ada yang udah 1 tahun, ada yang udah 2 tahun, ada yang udah bertahun-tahun, bahkan ada yang udah 10 tahun di dalam MSCI. Tiba-tiba bulan ini keluar semua. Jadi agak nggak masuk akal, kenapa tiba-tiba dikeluarkan? Alasannya apa? HSC bukan, free float bukan, fundamental bukan, valuasi bukan. Kenapa tiba-tiba dikeluarkan? Atau yang lebih masuk akal, pada video sebelumnya saya jelaskan adalah mereka memang memilih keluar. Karena memang ada gempa besar, ada pergerakan sangat besar di atas sana yang membuat MSCI mau mendowngrade Indonesia ke frontier market. Artinya apa? Kalau keputusan, jadi kan keputusan itu ada yang dari paling atas sampai bawah. Kalau keputusan di atasnya mendowngrade Indonesia di frontier market, to-do list-nya apa? Pelaksanaannya gimana tuh? Kalau keputusan pertama mendowngrade, keputusan ya, kita akan mendowngrade Indonesia ke frontier market. Oke, siap. Misalnya presiden MSCI sambil joget-joget, terus dia memutuskan untuk kita akan downgrade Indonesia ke frontier market. Orang-orang di bawahannya, jenderal-jenderalnya, seskap-seskapnya harus membuat to-do list, strateginya untuk mendowngrade Indonesia ke frontier market. Strategi pertama yang pasti kita jual sebanyak mungkin saham berfundamental dari Indonesia. Di Indonesia. Kita serap sebanyak mungkin duit dari saham-saham fundamental. Makanya BBRI dijual. Makanya BBCA paling banyak dijual. Makanya Mandiri paling banyak dijual. Karena memang keputusan awalnya kan mau keluar. Tapi dibilang kita udah banyak banget duit di BBRI, BBCA. Bawahannya bilang, Pak Presiden MSCI ya, Pak Presiden, saham BBCA kita banyak, kita mungkin butuh setahun untuk jualan. Oke, nggak apa-apa, yang penting tujuannya keluar, OTW keluar. Mandiri kita banyak, nggak bisa dikeluarin minggu ini, nggak bisa dikeluarin bulan ini, nggak bisa dikeluarin bulan Juni. Masih banyak yang harus dijual. Oke, udah kayak gitu. Terus udah itu selanjutnya kita jual juga saham-saham Konglo. Ada juga puluhan saham Konglo di sini. Nah juga harus jual. Oke, jual. Kayak gitu. Oke, jual juga saham Konglo, jadi saham-saham Konglo di MSCI. Cuma masalahnya, tapi Konglo mendengar kayak gitu, tahu keputusan. Konglo kan dikasih tahu, bakal dikeluarin nih. Karena Konglo lokal adalah partner MSCI. Beda sama saham-saham fundamental, saham-saham himbara itu nggak ada partnernya karena nggak ada pemegang saham utamanya. Pemegang saham utamanya asing kayak gitu. Dan antara kayak gitu kan mainnya cuma di ranah demo kan, nggak ada urusannya sama BBRI, BBCA, nggak ada urusannya sama Mandiri, nggak ada urusannya kayak gitu. Jadi para Konglo bilang kayak gitu, Konglo bilang daripada gue dijual sedikit-sedikit turun terus, para Konglo bilang kalau gitu kita keluar aja deh. Para Konglo sebagai saham-saham masih bertuan memutuskan untuk keluar. Itu argumen saya, itu analisa saya terhadap rebalancing MSCI bulan Juni. Daripada di dalam terus-menerus disiksa, mendingan keluar. Supaya di awal Juni ini para Konglo bisa kembali punya kendali penuh terhadap saham-sahamnya. Kita udah lihat betapa indahnya tahun lalu, 2 tahun lalu kita belajar betapa indahnya IHSG, betapa indahnya bursa kita kalau para Konglo bebas menggoreng sahamnya tanpa intervensi apapun, tanpa harus dipengaruhi presiden MSCI yang mau keluar. Itulah ini. Jadi para Konglo, keluarnya saham Konglo dari MSCI adalah, dan di satu sisi pada bulan lalu juga kami menjelaskan inilah salah satu cara, satu-satunya cara untuk menyelamatkan IHSG. Kalau keputusan presiden MSCI adalah keluar dari Indonesia, nggak bisa diganggu-gugat. Bakal dijual terus.
Kayak gitu. Even kalau lo dalam negeri nggak bisa, oh jangan keluar dong, jangan keluar, nggak bisa. Kalau lo dalam negeri cuma bisa, oke, kalau memang lo mau keluar, saya keluar duluan. Udah itu goreng sahamnya. Mudah-mudahan mereka menggoreng saham mereka masing-masing supaya harkat dan martabat negeri ini bisa dipertahankan sedikit. Karena Indonesia sekarang adalah bursa terburuk di dunia. Tahun lalu ketika zaman Konglo, Indonesia adalah salah satu bursa terbaik, sekarang bursa terburuk. Dan karena zaman Konglo, beberapa saham Konglo kerja sama MSCI malah jadi musibah. Makanya mereka keluar. Oke, ini key point dari video kami sebelumnya. Masalah MSCI di Indonesia bukan masalah free float atau HSC. Indonesia OTW di frontier market. Saham Konglo lebih baik keluar dari MSCI. Itu juga kesimpulan saya. Sejak awal bulan Juni saya mengatakan lebih baik awal bulan Mei lebih baik Indonesia saham Konglo keluar dari MSCI daripada di dalam MSCI dan terus disiksa. Apalagi saham Konglo bobotnya masih kecil, keluarnya masih bisa ditanggung. Saya nggak bisa ngomong yang sama, lebih baik BBRI keluar dari MSCI. Kenapa? Karena gaji pahlawan bursa ada batasnya. Ada batasnya gaji pahlawan bursa, gaji kita, duit anak bangsa ada batasnya. Kalau kita semua menjual aset kita kasihkan semua ke asing, mungkin pahlawan asing bisa keluar dari BBRI. Saya bisa ngomong, lebih baik BBRI keluar dari MSCI. Saya bisa ngomong kayak gitu. Cuma kalau nggak ada duitnya, ya mereka mau keluar, kita pengen mereka keluar, tapi kita nggak punya duit yang cukup untuk dikasihkan ke mereka, ya tetap aja nggak bisa keluar. Karena mereka kalau keluar harus bawa duit kita. Kitanya punya duit nggak untuk dikasih ke mereka? Itu kan faktanya. Saham fundamental perlu terus dibuang asing dalam jumlah besar dan pahlawan bursa perlu diharapkan terus membeli. Video terakhir mengatakan digorengnya saham Konglo adalah harapan terbaik yang dimiliki IHSG saat ini. Saya nggak bilang pasti digoreng, tapi itu harapan terbaik. Sebagai investor, kita harus belajar positive thinking. Kita harus melihat opportunity, dan saya mengatakan harapan terbaik negeri ini, harapan terbaik IHSG adalah digorengnya saham Konglo dan non-fundamental. Itu harapan terbaiknya. Nggak bisa berharap saham fundamental bangkit, nggak bisa kalau asing terus jualan. Dan faktanya asing masih terus jualan. Faktanya saham fundamental masih di dalam MSCI. Itu faktanya. Kayak gitu. Dan itulah yang terus terjadi. Bahkan saya lagi batuk. Bahkan saya di akhir video terakhir saya membuat video 2 minggu lalu. Saya membuat tantangan buat teman-teman influencer fundamental. Buat teman-teman yang suka baca laporan keuangan, dukun saham atau apapun itu, antek-antek asing kalau bagi saya. Mereka yang mengencourage para pahlawan bursa, anak bangsa untuk memberikan uangnya ke investor asing, saya tantang mereka. Saya bilang, tantangannya simpel. Setelah keluar dari MSCI, setelah saham-saham Konglo keluar dari MSCI, saya tawarin mereka. Anda berani nggak Anda bertanding lawan saya? Kita tanding terbuka aja. Saham mana yang naik 20% duluan? Apakah brand bisa punya potensi naik 20% duluan per 1 Juni sampai kapanpun terserah? Apakah brand, apakah DSSA, which is saham non-fundamental saham Konglo, atau BBRI, atau Mandiri, atau BCA, name it, boleh pilih saham fundamental apa. Yakin nggak? Kalau Anda percaya, karena mereka itu mengeluarkan narasi-narasi yang menurut saya sesat, mengatakan fundamental hidup lagi. Kata siapa? Hanya karena Konglo krisis, bukan berarti fundamental hidup lagi. Yang mati ya tetap mati. Dan saya bilang, lu yakin nggak BBRI bisa naik lebih cepat dari brand setelah 1 Juni? BBRI pasti dalam MSCI kan, lu bilang itu bagus, yakin nggak? BBRI bisa naik 20% lebih cepat, mau 20%, 30% terserah, lebih cepat dibanding brand. Ada nggak yang yakin fundamentalis sambil baca laporan keuangan itu yakin BMRI bisa naik lebih cepat dari DSSA? Ada nggak seorang yang yakin? Saya tantang semua, nggak ada satupun berani menjawab. Kan simpel ya, semua orang bisa tahu. Kita lihat, saya nggak bilang sekarang udah naik loh, belum naik. Mulai 2 Juni, berarti mulai besok.
Sampai kapanpun terserah mana duluan yang naik 20%. Apakah BBRI duluan? Apakah BCA duluan? Apakah Mandiri duluan? BNI duluan? Bebas. Atau Brand duluan? Atau DSSA duluan? Kita lihat. Nggak ada satupun berani. Sampai hari ini bahkan saya remind mereka kemarin di akhir Mei. Ada nggak yang berani? Siapa berani? Ini tantangan terbuka, nggak ada satupun. Ternyata seperti itu. Jadi di sini kita lihat terlepas dari apa yang mereka katakan, terlepas dari kesukaan mereka menjelek-jelekan saham Konglo, nyumpahin saham-saham putra terbaik bangsa dan lain, mereka sendiri yakin bahwa saham Konglo punya prospek lebih baik daripada saham fundamental. Makanya mereka nggak berani. Atau at least mungkin mereka nggak bisa yakin karena mereka nggak punya kan, mereka cuma haters di saham Konglo. Tapi mereka nggak punya keyakinan beli BRI di awal Juni itu ngasih potensi cuan lebih besar daripada beli Brand atau beli DSSA. Kita lihat aja ya, kembali lagi, saya bukan Konglo, saya bukan fundamentalis, saya bukan pahlawan bursa, saya hanya mengamati, mengedukasi. Saya juga nggak tahu, saya bertaruh kenapa? Karena saya belum tahu saya benar. Tapi saya siap megang Brand atau DSSA. Saya punya keyakinan jauh lebih besar saham ini punya potensi naik 20% lebih cepat daripada BBRI, BCA atau Mandiri. Seperti itu. Cuma ya ini udah Juni sih harusnya. Kalau ada yang berani pun ya harus dalam waktu dekat ya. Harus dalam waktu beberapa jam ke depan. Saya yakin sih ini kemungkinan sih nggak akan terjadi ya, nggak ada yang berani. Karena udah saya ingetin dari akhir Mei juga tetap nggak ada yang mention, beberapa fundamentalis bahkan di mention sama follower lain, cuma nggak ada satu pun dari mereka berani. Seperti itu. Oke. Dan kita balik lagi ke penjualan asing 29 tanggal 29 Mei kemarin ya. 29 atau 30, 29 ya. Di hari Jumat kemarin, asing jualan 8,3 triliun, BBCA dijual, saham yang BBCA dijual 1,9 triliun, Tepia, Aman, ini saham-saham yang tetap di MSCI dan keluar di MSCI itu adalah saham-saham yang paling banyak dijual. Intinya saham-saham yang di dalam MSCI itu paling banyak dijual sama asing. Ada yang dijual sampai habis sehingga udah nggak di dalam lagi yang keluar, ada yang masih di dalam. Seperti BCA, BRI, Mandiri, kayak gitu, itu masih di dalam. Oke. Jadi ini massive outflow, ini grafiknya. Ini serangan pertama, ini serangan selanjutnya, ini massive outflow terbesar sepanjang masa. Rekor sebelumnya itu 6,3 triliun. Ini 8,6 triliun, ini 8,36 triliun, ini terbesar sepanjang masa. Tidak pernah asing jualan sebanyak ini grafik foreign flow IHSG. Terus kita lihat rincian transaksi kemarin di akhir Mei kemarin. Tepia asing jualan 2,81 triliun sepanjang di akhir Mei kemarin tanggal 29 ya, saya pastiin dulu tanggalnya. Saya nggak ingat kalender selalu, sorry. Tanggal Jumat kemarin itu tanggal 29 Mei kemarin, betul 29 Mei kemarin asing jualan 281 triliun saham Tepia. Ini yang keluar dari MSCI ya. 874 triliunnya diserap lagi sama asing yang lain, mungkin kemungkinan besar ini aktif investor. 1,94 triliunnya diserap sama lokal. Aman jual 3,69 triliun kemarin, 2 triliunnya diserap, 1,61 triliunnya diserap sama investor lokal atau pahlawan bursa. AMRT jual 1,71 triliun, dari 1,71 triliunnya 1,35 triliunnya dibeli sama foreign yang lain pada hari kemarin. Tapi karena ini masih ada sisa kan 365 miliarnya, inilah duit anak bangsa yang dibawa kabur dibeli sama lokal buy. Brand dijual 2,15 triliun, penjualan Brand 2,15 triliun, dibeli balik sama foreign 1,9 triliun, dan net buy lokal cuma 254 miliar pada perdagangan hari Jumat kemarin. Juga DSSA 908, ininya 735, ini 173, dan inilah saham-saham yang keluar dari global standard, keluar dari MSCI yang sudah merdeka.
Seperti itu. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli lokal. Kita lihat yang menyolok Tepia sama Aman. Itu yang global standard, yang small cap ada Antam 253, Mika, Tekim, Aali, BSD, semuanya dibeli lokal walaupun beberapa nggak banyak dibeli. Kayak gitu. Cuma ini ada yang cuma 360 juta, ini cuma 1M dan seterusnya. Oke, itu saham-saham yang sudah keluar dari MSCI. Sekarang kita lihat saham-saham yang masih di MSCI. Yang paling banyak dijual pada hari Jumat kemarin BBCA 1,96 triliun. Ini sangat wajar karena kembali lagi saya berulang kali katakan, kalau Indonesia terus OTW ke frontier market, BBCA yang paling banyak dijual. Selanjutnya keduanya BRI yang paling banyak kedua dijual, Mandiri dan seterusnya. Ini saham-saham net sell asing yang masih di dalam MSCI. Artinya apa? Pasifannya masih di dalam tapi asingnya jualan seperti ini. Kayak gitu. Oke, ini report kemarin, market report. Konglomerasi paling aktif Barito Group, yang paling banyak naik Hapsoro Group, ada Ratu naik 25%, ada Raja naik 16%, Mina naik 15%, DSSA Sinarmas naik 13%, ada Brand, tentunya ada PTRO, ada Cuan, ada CDIA itu naik. Ini saham-saham yang keluar dari saham-saham yang turun sepanjang perdagangan kemarin. Jadi terlihat meskipun saham fundamental jatuh, saham-saham fundamental terus dijual. Ini kita ngomong expect ke depannya ya. Jadi masih ada harapan meskipun saham-saham berfundamental jatuh, saham-saham MSCI terus dijual. Kalau para konglo naikin sahamnya 25%, 24% seperti ini secara rutin, IHSG masih bisa diselamatkan. Masih ada harapan buat negeri ini. Ini gambarannya ya, terlihat kalau saham ini naik. Kalau ini juga jatuh ya bubar. IHSG semakin buruk kayak gitu. Dan yang menariknya, banyak saham ini masih ada di saham-saham utama konglo di negeri ini sudah terbebas dari MSCI. Itu hal yang positif yang bisa kita harapkan. Kesimpulannya aksi jual asing merata di saham konglo dan saham MSCI. Key pointnya saham fundamental MSCI. Jika terjadi 2020 ke bawah, IHSG bisa turun 8-15%, ya kurang lebih segitu. Saham Big Bang terkena efek rebalancing cukup besar di arah IHSG tersebut, dan arah IHSG terus menuju frontier market. Ini juga menarik karena MSCI bilang yang di downgrade itu adalah yang dikeluarkan itu saham-saham konglo, Tepia, Aman, Brand, DSSA, Cuan, itu kata MSCI. Tapi kenyataannya yang dijual di bulan Mei ini bukan cuma itu, di hari MSCI pun BBCA paling banyak dijual. Artinya adalah semuanya dibuang. Mau Brand, mau BCA, semuanya dibuang asing. Cuma kalau Brand dibuang habis. Kalau BCA udah dibuang masih banyak. Bulan depan gue harus buang lagi. Bulan depannya lagi harus buang lagi. Jadi belum boleh keluar dari MSCI. Karena pahlawan bursa masih tuh harus tunggu gajian bulan depan kan. Biar punya duit lagi, biar bisa mereka ambil lagi. Tunggu gajian lagi. Dan mereka senang nyangkut di saham yang ada dalam MSCI. Seperti itu. Jadi Indonesia masih OTW frontier market. Penjualan asing di saham fundamental lebih besar dari saham non-fundamental yang keluar. Dan penjualan asing masih di saham fundamental masih terus berlanjut dan bisa terus meningkat di bulan Juni 2026 ini. Bisa terus meningkat. Ini saham BBCA yang paling banyak, ini grafik foreign flow-nya. Kita lihat asing terus jualan. Sampai di hari MSCI ini juga ada indikator MSCI-nya. Di hari MSCI-nya juga asing jualan besar. Bahkan di ini terlihat banget. Jadi intinya di BBCA juga dibuang banyak sama MSCI. Bahkan lebih banyak daripada Brand. Walaupun BBCA bukan HSC. Walaupun BBCA bukan Moka Float. Kayak gitu. Dijual banyak, cuma BBCA masih tetap banyak. Kalau Brand sudah habis, puji Tuhan. Kayak gitu. Di sini kita lihat terus dijual dan kita expect ya akan terus turun. Sampai berapa nggak tahu. Sampai asingnya selesai jualan.
Di sini juga saya buat teman-teman pahlawan bursa, di sini kita belajar strategi investor asing bawa kabur duit pahlawan bursa. Jadi ini sebelum para pahlawan bursa gajian, harga saham BBCA dinaikin 2,5%. Dengan dia beli 82 miliar rupiah. Ini terjadi tanggal 25 pagi langsung naik 2,5% sampai BCA ngasih ini. Tujuannya apa dinaikin di hari gajian? Karena waktu itu kami buat survei, mayoritas pahlawan bursa belum cair gajinya. Jadi harga saham BBCA dinaikin 2,5%. Tujuannya apa? Supaya besok ketika pahlawan bursa gajian, ketika anak-anak bangsa punya gaji ini, dia bisa beli saham BBCA. Beli saham BBCA dan besoknya harga udah dinaikin di hari sebelumnya, besoknya jualan 359M. Jadi cuan besar. Cuan besar itu kejadian di sini ya, dinaikin kayak gitu, dinaikin beli sedikit, udah itu besoknya jualan banyak, besoknya jualan lebih banyak lagi. Seperti itu. Jadi ini bisa dibilang marketing fee aja, dinaikin biar harapan muncul, semangat muncul, gaji diserahkan ke asing dan besoknya asing jualan 359M. Itu terjadi dari bulan ke bulan dan kita expect selama belum ada PHK massal di negeri ini akan ada lebih banyak lagi gaji pahlawan bursa yang akan disetorkan ke investor asing. Ya, terutama di tanggal-tanggal gajian tanggal 25, tanggal 26 dan seterusnya. Oke, kondisi dalam negeri kita lihat. Rupiah udah 17.800-an. Wacana 17 Agustus rupiah 17.845 sepertinya nggak akan terlaksana. Kalau lihat dari trennya kemungkinan bisa 18.000 atau 19.000 di 17 Agustus. Pak Purbaya mengatakan saya stres, tapi saya lihat di videonya terakhir masih ketawa-ketawa, artinya ekonomis masih aman, seperti itu. Dan pemimpin-pemimpin negeri ini tidak tinggal diam terhadap pelemahan rupiah. Pak Presiden kita datang ke Perancis dan dia menginstruksikan bahwa sekolah-sekolah RI wajib belajar bahasa Perancis. Harapan kita dengan pidato Pak Presiden ini, para investor Perancis nggak jualan sahamnya di Indonesia lagi, supaya nggak semakin banyak duit pahlawan bursa ini. Sebelumnya investor Brazil yang kayaknya nggak jual karena di Indonesia warga Indonesia wajib belajar bahasa ini, wajib belajar bahasa Portugis. Harapannya ke depannya Pak Prabowo bisa menyarankan supaya nggak keluar bahasa anak-anak di negeri ini wajib belajar bahasa Jepang, wajib belajar bahasa Singapura, wajib belajar bahasa Inggris, supaya di setiap pidato di setiap negara, supaya harapannya menyenangkan investor asing. Kalau investor asing senang, nggak jualan, IHSG nggak turun. Jadi kita sambut langkah positif Pak Prabowo ini. Jadi kedepannya sekolah itu kita nggak bisa menganggap lagi sekolah sebagai sarana distribusi MBG aja. Ada proses belajar mengajar juga yang akan dilaksanakan di sekolah-sekolah di negeri ini, terutama belajar bahasa Perancis, bahasa Portugis. Semoga kedepannya ada bahasa-bahasa lain. Seperti itu. Bukan cuma itu Pak Prabowo juga Seskap Teddy juga terus bekerja keras. Terakhir dia ketemu dengan Dirut CEO-nya Goto. Tentunya ini menyampaikan visi misi dari Seskap Teddy untuk Goto sejak proses demutualisasi yang udah kita bahas dari awal. Jadi ini sebagai sekretaris kabinet, mungkin sekarang CEO Goto ini juga sudah dianggap sebagian dari kabinet setelah proses demutualisasi kan. Proses demutualisasi bukan cuma itu, Seskap Teddy juga udah ketemu Perdana Menteri Prancis Macron untuk menjalin hubungan lagi. Mudah-mudahan melalui langkah strategis pemerintah ini negara kita masih ini investor Prancis nggak jualan lagi di negeri ini. Ini langkah strategis tentunya. Saya sih tipe rakyat yang mendukung Pak Presiden terus keliling dunia dari waktu ke waktu. Saya tahu saya nggak populer, lebih banyak orang berharap Seskap Teddy dan Pak Prabowo tinggal di Indonesia. Kalau saya lebih berharap mereka keliling dunia terus sampai 2031, 2039 pun nggak apa-apa. Seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu, tapi kalau kita lihat perkembangannya, ini kekhawatiran terbesar dari rupiah yang terus melemah. Ini juga bukan hal yang bisa dijelaskan karena melihat dana asing yang terus keluar dari negeri ini dan lain. Rupiah yang terus melemah
sebaiknya kita sama-sama berdoa supaya nanti nggak ada rakyat nggak semakin marah, nggak turun ke jalan, dan worst case skenario-nya kan rakyat turun ke jalan minta wakil presiden turun supaya bisa diganti dengan wakil presiden selanjutnya untuk jadi nggak usah nunggu 2029 seperti itu gambarannya. Itu juga kita lihat dinamika lain di negeri ini kayak gitu, karena Ibu Sri Mulyani udah berhasil turun kayak gitu, kita lihat rezim semakin kuat, apalagi kalau wakil presiden turun mungkin akan semakin kuat negeri ini untuk menyelamatkan rupiah tentunya seperti itu. Oke. Hal lain juga yang bisa menarik kita bahas adalah MSCI bakal bekukan saham Gotoh karena harga sahamnya gocap. Ini juga menarik. MSCI itu terus mengulang pola yang sama. Buat kecap-kecap, buat pola yang sama untuk menutupi hal yang menarik. Kenapa? Karena Gotoh sudah bertahun-tahun di MSCI. Gotoh udah beberapa kali gocap. Gotoh udah sering gak liquid. Kenapa tiba-tiba sekarang mau dibekukan Gotoh? Itu juga hal menarik. Kenapa mau dibekukan Gotoh? Apakah karena nggak liquid? Nggak liquid udah beberapa kali nggak liquid tapi nggak pernah ada berita dibekukan. Apakah karena gocap atau karena demutualisasi? Kira-kira ya, saya ajak Anda berpikir aja. Oke, kurang lebih hal kayak gitu. Gotoh juga ya sudah kebayang lah nasibnya ke depan setelah pasca demutualisasi. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat nih pergerakan saham-saham utama di negeri ini. Brand harga sahamnya naik 25%, dia saham bandar supir angkot. Brand ini langsung aja kita lihat di sini. Jadi di harga ini menarik karena sebelum hari ini, di hari Selasa kan hari Rabu Kamis libur, Jumat buka, Jumat rebalancing udah tuh libur lagi. Jadi di hari Selasa ada pergerakan menarik di mana harga saham brand itu bergerak naik walaupun brand diberi sama lokal. Waktu ini kalau yang follow Telegram kami dibilang misteri pembelian investor lokal sepanjang sesi 1, brand itu salah satu yang banyak dibeli, juga DSSA banyak dibeli kayak gitu, dan harga brand rebound. Harga brand rebound di perdagangan hari Selasa. Dan hari Jumat, di hari di mana asing akan melakukan penjualan besar-besaran di saham brand, tiba-tiba harga sahamnya dibuka auto reject atas. Jujur, saya pribadi saya mengatakan, saya sangat tertarik beli saham brand di awal bulan Juni. Setelah bebas dari masalah MSCI, saya katakan di beberapa podcast, setelah bebas dari masalah MSCI, setelah bebas dari ini, dari aksi jual asing besar-besaran yang akan dilakukan di tanggal 29 Mei hari Jumat kemarin, saya pengen beli. Tapi menariknya sehari sebelum 29 Mei dalam perdagangan bursa terakhir, saham brand mulai di buyback sama Konglo. Asingnya jualan mulai di buyback. Itu sebabnya saya memasuki market Jumat, saya langsung siap nampung hari ini. Saya mau curi start niatnya. Saya cerita di Telegram, di Instagram, saya mau curi start niatnya. Bahkan saya udah pasang antrian di harga auto reject bawah. Saya mau serok saham brand. Kalau diguyur asing sampai auto reject bawah, di penutupan hari ini gue udah borong saham brand. Itu strategi saya. Bahkan saya juga punya strategi. Kalau nggak ARB, kalau harga brand nggak ARB, saya pengen masuk di sesi 1. Kalau ARB kan saya langsung serok. Kalau nggak ARB, saya pengen masuk dulu sebagian di sesi 1. Karena saya udah lihat nih, udah ada tanda-tanda Konglo bergerak. Menyelamatkan, mungkin untuk menyelamatkan harkat martabat negeri ini kan, harkat martabat IHSG. Udah ada tanda-tanda. Itu strategi saya. Memasuki hari Jumat kemarin. Tinggal strategi, baru opening udah auto reject atas. Ngantri kayak orang bodoh di auto reject bawah, brand langsung dibuka auto reject atas. Kayak gitu. Mau nggak mau saya harus beli di auto reject atas.
Di sesi 1 saya lihat mereka borong dan ya rencana beli nanti sore keduluan supir angkot. Jadi ini menarik karena ternyata supir angkot itu mungkin tahu, yang mikir kayak saya nggak cuman saya. Nggak cuman alumni bandarmologi yang ngerti bandarmologi, banyak yang siap nampung barang asing. Jadi supir angkot tahu daripada nampung di harga ARB kayak gitu, daripada ngantri itu sama supir angkot langsung diarahkan. Jadi mau nggak mau kita nampung barang asing di harga arah. Ya nggak apa-apa sih, saya masih happy, saya berharap masih bisa naik lagi 25%. Saya sih optimis kalau bisa optimis. Saya berharap harga brand bisa naik 2 kali aja arah. Kalau 2 kali arah udah positif. Saya tahun ini semua kerugian karena krisis-krisis kemarin, serangan MSCI, kalau brand arah 2 kali aja saya sih sudah happy, sudah bisa merasa jadi pemenang lagi. Kayak gitu. Mudah-mudahan, walaupun ya saya juga nggak terbiasa beli di arah, saya nggak all in dan lain-lain, tapi ya mudah-mudahan doakan aja supaya brand langsung naik lagi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis aja lah ya. Kayak gitu, connect 20, itu harapan saya sih. Tapi saya nggak mengencourage para pahlawan bursa untuk beli. Saya berulang kali nggak mengencourage karena saya pengen saya untung. Kalau banyak kan biasa rugi bareng. Mendingan saya aja yang untung, itu harapan saya ya. Seperti itu. Oke, ini pergerakan brand di hari ini. Outflow kemarin hari Jumat sebanyak 253 miliar, ketiga terbesar sepanjang sejarah brand. Jadi ini bukan net sale terbesar sepanjang sejarah. Antrian beli dipasang bandar di harga arah cukup untuk menampung semua barang MSCI yang wajib keluar hari ini. Jadi di harga arah langsung pasang antrian beli besar bandarnya. Jadi asing boleh keluar di harga arah. Baik banget ya. Supir angkot asing boleh keluar di harga arah di harga 3.300. Nah ini asing, kita lihat outflow asing seminggu terakhir udah terus terjadi, tapi harga brand ini juga dijaga. Ini yang membuat pas di sini saya udah pengen beli nih. Udah pengen beli, cuma saya nunggu closing dulu, saya nunggu hari Jumat, saya berharap beli Jumat di harga bawah di 2.500-an, nggak dikasih, jadi beli di 3.300-an yang nggak apa-apa, itu hak bandar sebagai supir. Tapi tentunya ini hal sangat positif, hal terbaik yang terjadi di bulan Mei kemarin adalah di akhir Mei saham-saham supir angkot diarahkan, tentunya kita berharap terus bergerak naik ya. Kayak gitu. Kalau kita rekap, review MSCI, MSCI itu masuk di saham brand di harga 10.125 tanggal 24 November di 10.125 dan keluar di tanggal 29 Mei di harga 3.300. Jadi kurang lebih asing rugi 70% di harga saham brand. Ini informasi real ya, informasi nyata, bisa di cross check di mana-mana. Di sini MSCI masuk, passive fund-nya masuk di harga 10.125. Kalau ini di harga 3.300. Jadi kalau dari sini Anda lihat grafik ini, Anda tentunya salah satu kunci mau jadi investor sukses adalah jangan nganggap Anda satu-satunya orang pintar di negeri ini. Di dunia ini banyak pahlawan bursa mikirnya kayak gitu. Dia ngerasa ini dividen rasionya besar, harga murah, udah diskon, gua beli. Seakan-akan lu orang paling pintar. Seakan-akan orang yang jualan saham fundamental itu nggak mikir itu. Harga sudah murah, dividen tinggi, udah terkoreksi, gua jual. Apa yang mau saya katakan hubungannya dengan ini adalah Anda pikir ketika MSCI memasukkan brand di sini, ketika MSCI beli banyak di tanggal 24 November ini, investor asing MSCI nggak tahu ini HSC. Anda pikir ketika beli di sini mereka nggak tahu ini free floatnya rendah. Anda pikir ketika beli di sini mereka nggak bisa googling untuk menyadari brand itu kantornya nggak ada. Coba pikirkan baik-baik. Anda pikir mereka nggak bisa nonton podcast saya, gitu. Anda pikir mereka tolol, gitu. Coba pikirkan lagi. Apakah yang pintar cuma Anda? Atau orang-orang di luar sana, pahlawan bursa di luar sana? Karena kenyataannya yang mengaku pintar itulah yang nyangkut paling gila kan.
Bener kan, itu realita. Apakah mereka nggak bisa lihat struktur pemegang saham? Apa nggak bisa googling ini tuh siapa? Itu sebabnya saya bilang saya hanya menertawakan ketika ada influencer bilang masalah Mocha Float, masalah HSC, saya hanya bisa menertawakan karena saya akan ini. Terus alasannya apa? Jadi kalau dia mau masuk di 10.250, tiba-tiba terpaksa jual di 3.300, alasannya pasti jauh lebih besar dari sekedar agreement supir angkot dengan MSCI. Iya kan? Kalau mereka nggak suka saham free float, nggak suka saham HSC, ya mereka nggak usah beli, kan beres. Kenapa harus beli di 10.000, jual di 3.300? Kenapa mereka harus mengumumkan dulu keluar, udah itu harus keluar di harga rugi, kayak gitu ngapain mereka? Itu kan logikanya. Masa cuma kita yang tahu, cuma BI yang tahu HSC itu? Mereka nggak tahu. Jadi mereka pasti tahu. Jadi artinya apa? Ini artinya ada masalah yang jauh lebih serius. Masalah yang jauh lebih besar dari sekedar masalah Mocha Float. Itu yang masuk akal bagi saya cuma itu. Mungkin masalahnya itu. Mungkin Presiden MSCI joget-joget bilang kita keluar. Karena kalau keputusan teratas sudah keluar, ya mau nggak mau. Mau beli di 10.000, mau beli 20.000, ya harus keluar. Karena keputusan teratasnya udah keluar. Kayak gitu. Oke. Ini nih gambaran kerugian dan ini di buyback sama supir angkot. Jadi kita bisa bertanya-tanya, kenapa supir angkot nggak beli di 2.000 aja? Bisa bertanya-tanya gitu. Tapi mungkin supir angkot ngelihat kondisi. Gua bisa beli saham asing di 2.000, tapi yang gua bisa pengen beli di 2.000, tapi karena sudah sangat dekat di bulan Juni, akan ada banyak copet-copet kayak saya yang dengan senang hati ikut beli di 2.000. Bahkan di 2.500 pun dengan senang hati ikut beli. Karena itu dia pikir ya udah, mendingan mereka aja yang naikin dulu. Mendingan naikin dulu, nggak apa-apa jual 3.300, toh masih untung 70% kan. Supir angkot jual di 10.000, beli di 3.300. Kayak gitu. Kalau dari sisi ini, Forinfo 2.0, pembelian retail atau pahlawan bursa 29 Mei lebih kecil di awal minggu. Kita lihat ini pembelian pahlawan bursa lebih kecil. Kita lihat di hari-hari sebelumnya, di minggu kemarin, pahlawan bursa beli lebih banyak daripada di hari rebalancing. Indikator jelas kalau supir angkot menampung barang yang dibuang pasifan MSCI. Jadi retail yang beli cukup sedikit. Nggak banyak retail yang beli, walaupun asingnya jualan banyak. Asingnya jualan banyak, tapi retailnya beli sedikit. Artinya apa? Artinya yang borong saham ini mayoritas bukan pahlawan bursa. Karena kalau asing jualan, yang beli harus lokal. Pertanyaannya lokal siapa? Lokal pahlawan bursa? Yang hobinya nyangkut atau lokal konglo. Kalau brand terlihat lokal konglo. Data yang sama juga, asumsi yang sama juga bisa kita konfirmasi dari broker summary-nya. Kita lihat brand tanggal 29 Mei kemarin. Yang jual RX, BK, YUAK. Jelas broker-broker asing jual paling banyak, ketiga terbesar sepanjang sejarah. Benar, sejarah brand. Yang beli OD, KZ, MG, XA, AZ, AF. Kayak gitu. Jadi investor asing MSCI melakukan penjualan masif hari ini, betul. Tapi broker-broker lokal menjadi top buyer adalah saham broker-broker bandar lokal yang jadi top buyer. Jadi top buyer saham yang dibuang asing. Jadi ditampungnya bukan saham pahlawan bursa, tapi ini sama broker-broker bandar lokal. Secara bandarmologi hanya terjadi distribusi kecil, bukan masif perdagangan 29 Mei kemarin. Bukan cuma itu, kalau kita lihat broker-broker pahlawan bursa tanggal 29 malah yang termasuk jualan, ikutin MSCI. XL jualan, NI jualan, XC jualan. Kalau di sini kita nggak lihat broker-broker lokal utama pahlawan bursa yang melakukan pembelian dalam 13 besar ini. Oke, sekarang kita lihat nih. Data akhir bulan Mei-nya belum ada, kita pakai bulan Mei. Kita lihat sampai data terakhir kepemilikan. Tentang analisa struktur kepemilikan brand. Per ini sampai data terakhir kepemilikan asing di saham brand Scriptless-nya itu 94,7%.
Kepemilikan retail di seluruh saham Scriptless brand itu 0,78. Saham Scriptless adalah saham yang bisa dijual di market ya. Bukan saham-saham kayak saham-saham script, saham-saham berupa dokumen. Ini saham yang bisa dijual di market. Kepemilikan, jadi kepemilikan reksadana, asuransi, dapen, sekuritas lokal di bawah 0,1%. Jadi dapen lokal, reksadana, asuransi itu belum banyak saham brand. Kita lihat ini, sekuritas cuma 0,014, asuransi 0, senilai 27 miliar, 15 miliar dana pensiun. Jadi asuransi kita memang ya ini mirip-mirip pahlawan bursa lah. Kita kinerjanya juga nyangkut semua kayak pahlawan bursa kan. Kepemilikan perusahaan itu 1,6%. Jadi lokal itu paling banyak. Itu perusahaan itu 1,6% kemungkinan berkaitan erat dengan Barito Group, perusahaan ini. Yang 1,6% dari seluruh 4,36% ini dari tools kepemilikan kami ya. Itu ini kepemilikan lokalnya. Berarti cuma 5,25% saham dari Scriptless kayak gitu. Dari Scriptless itu milik lokal. Jadi saham brand itu masih dikuasai asing. Tapi asingnya bukan pasifan, bukan MSCI. Yang nguasain saham brand itu kalau Anda lihat di sini. Barito Pacific punya 64%, tapi dia nggak punya saham Scriptless. Jadi nggak satu lot pun bisa dijual sama BRPT, saham brand. Oke? Ada Green Era Energy, itu asing, foreign, corporate foreign. Dia punya 22% dari keseluruhan, 62% dari ini. Jadi kepemilikan asing paling banyak itu corporate. Corporate itu ini, dia itu, corporate itu Green Energy, kepemilikan asing di ini. Jadi mereka juga, ini milik anak-anaknya Pak PP. Ada mutual fund reksadana, mutual fund Jupiter Tiger Holdings. Ini partner dekatnya Pak PP, Jupiter Tiger Holdings. Dia punya 3,3% atau 9% saham Scriptless, saham brand. Ada Zokai VCC Prime Hill Fund, ini punya 3,17%, ini investment banking. Semua ini adalah partner dan semua ini tidak melakukan penjualan sepanjang bulan Mei kemarin. Tidak tercatat melakukan penjualan. Green Energy nggak jual, seperti itu. Jadi ini menarik, belum ada data jual. Kita lihat nih, nanti teman-teman yang punya tools atau ini kita lihat apakah pemilikan Jupiter Tiger, Zohai, Green Era ini berkurang di masa MSCI atau mereka bukan bagian dari MSCI. Tebakan saya mereka itu bukan bagian dari MSCI, jadi mereka lah yang akan pegang kendalinya. 3 perusahaan afiliasi supir angkot menjadi penguasa 80% saham Scriptless di market. Mereka ini aja udah menguasai 80% saham Scriptless. Sementara retail cuma 0,78, raksasa lokal cuma 0,1%. Di akhir April, kepemilikan asing non-afiliasi tidak sampai 15%. Jadi di luar mereka, asing lain tidak sampai 15%. Inilah yang kemungkinan ada hubungannya dengan MSCI, inilah yang kemungkinan berkurang dari saham Scriptless. Jadi dari data ini tinggal kita konfirmasi sampai data awal bulan Mei, nanti setelah datanya diupdate sampai BI, kendali brand kembali dipegang seluruhnya oleh supir angkot. Jangan lupa brand ini saya lupa harga IPO-nya 800, dinaikin sampai jadi perusahaan terbesar di Indonesia oleh supir angkot. Doa dan harapan kami itu juga bisa terjadi sekarang. Karena sahamnya sudah di mereka semua. Kayak gitu. Key point-nya kalau brand di akhir bulan Mei kepemilikan afiliasi supir angkot dalam saham Scriptless brand diprediksi 90-93%. Mereka ini punya 90-93% afiliasinya, apalagi kita lihat di hari-hari terakhir mereka bergerak. Kepemilikan retail, kalaupun retail beli sepanjang bulan Mei ini, di akhir bulan diprediksi nggak sampai 2%, bahkan nggak sampai 1% kepemilikan retail, meskipun harus saya akui, bahkan saya sempat memperingatkan jangan beli brand, biar brandnya gampang naik, itu walaupun dibeli menurut saya nggak sampai 2%. Jadi kalau kepemilikan 2%, kepemilikan supir angkot 93%, wajar kalau supir angkot memilih menaikkan saham ini kan. Ngapain dibiarin di bawah, barang di dia semua.
Foreign active fund masih ada 5-8%. Jadi harapannya ini kerja sama-sama ini karena MSCI udah beres untuk menggoreng saham brand. Kendali pergerakan harga brand sudah kembali ke tangan supir angkot. Key point lain, supir angkot membiarkan investor tidak membiarkan investor retail curi start masuk ke saham brand di harga bawah pada hari Jumat. Itu kenyataannya. Harganya langsung diarahkan. Supir angkot berhasil buyback brand dari MSCI di harga diskon 70% dibanding harga jual mereka November 2025. Secara struktur kepemilikan brand masih sangat besar dan masih sangat sehat dan memenuhi semua syarat untuk digoreng kembali. Timing digoreng dan pembentukan koalisi selanjutnya adalah faktor ketidakpastian terbesar. Jadi faktor ketidakpastian terbesar di brand itu adalah kerjasama foreign active fund, pasifannya kan udah keluar, udah cut loss, dengan supir angkot ini, trio ini. Kalau ini udah terbangun, brand bisa naik. Doa harapan kita sebagai bangsa Indonesia yang baik jadi terbesar lagi di Indonesia buat IHSG bisa bangkit lagi. Seperti itu. Itu saham brand. Sekarang DSSA naik 13%, Bandar Konglo Sinarmas. DSSA ini penjualannya luar biasa besar. Outflow besar asing terjadi sepanjang bulan Mei. Kita lihat penjualan asing sangat besar. 16 konsekutif outflow, 16 hari berturut-turut sepanjang bulan Mei DSSA dijual. Dengan total saham yang dijual asing 1,1 triliun. Intervensi Konglo baru terlihat di hari terakhir rebalancing. Baru di hari Jumat kemarin Konglo mengintervensi. Sebelumnya ini dibiarin diguyur sama asing, Konglonya nggak intervensi. Kalau kita lihat dari sisi bandarmologi dari awal Mei sampai akhir Mei, asing melakukan distribusi besar. Kita lihat KZ, RX, ZP melakukan distribusi besar sepanjang bulan Mei. Bandar Konglo dan lokal pahlawan bursa menyatukan kekuatan menyerap barang yang dijual asing. Yang beli ada SS, ada Bandar Konglo, ada HP, CC Bandar Konglo, tapi ada juga XL di sini, ada PD di sini, ada NI di sini, dan lain, ada XC dan lain. Jadi di sini Bandar Konglo dan ini pahlawan bursa menyatukan kekuatan. Pembelian pahlawan bursa di DSSA jauh lebih besar dibandingkan brand. Brand sangat kecil, DSSA ini banyak. Ini baru kelihatan intervensi Konglo, AI, SS, HP, DH, RF ini baru kelihatan intervensinya terjadi di hari rebalancing hari Jumat. Hari Jumat malah pahlawan bursa relatif beli lebih kecil. Artinya apa? Pahlawan bursa lebih banyak nampung saham di sini. Ketika turun di sini Konglo yang nampung. Kalau kita lihat kepemilikan DSSA, ini kepemilikan asing di DSSA itu 49,6%-nya asing. Kepemilikannya investment banking paling besar. 11,4%. Investment banking total 11,14%, 9,04%-nya diisi oleh ini. Citibank Hong Kong, Fitzgerald Wilkinson, dan Bank of Singapore. Ini pemilik saham DSSA terbesar. Pasifan asing di DSSA ini hanya pension fund, dana pensiun, insurance dalam jumlah kecil paling sekitar 1% dari DSSA. Jadi asing di DSSA adalah asing investment banking yang juga bukan investment banking titipan kayak saham brand. Ini investment banking sempat saya ditunjukkan Bank of ini investment banking ini dia punya banyak saham lain kayak ini Bank of Singapore punya banyak saham lain. Jadi bukan milik Sinarmas Group. Citibank Hong Kong ini Fitzgerald juga punya DSSA XL Mora ini menandakan kalau mereka ini sebenarnya investment banking, pemain aktif fund asing kayak gitu. Jadi ini menarik karena beda banget dibanding brand yang sepenuhnya dikuasai supir angkot, ini dikuasai sebenarnya oleh investment banking DSSA. Struktur kepemilikan DSSA sangat berbeda dengan brand. DSSA lebih dikuasai oleh aktifan asing daripada kendaraan investasi Konglo Sinarmas. Bandar DSSA, aktifan asing sudah berhasil membuat DSSA menjadi salah satu perusahaan terbesar di BI sebelum krisis MSCI. Nah, ini juga menarik. Jadi
Yes, ini memang bukan digoreng purely sama Konglonya, tapi oleh aktifan asing. Tapi aktifan asing ini udah berhasil menaikkan harkat DSSA menjadi salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Dan saya percaya bandar yang sama bisa menaikkan. Tapi tentunya kekhawatiran kita yang harus kita waspadai adalah penjualan asing nggak main-main di saham ini. Distribusi asing sangat besar, jadi mungkin nih si Fitzgerald-nya, Citibank dan Singapore Bank-nya juga ikut jualan karena krisis MSCI. Inilah yang harus kita pelajari, harus kita pantau dalam struktur kepemilikan yang terbaru di awal bulan Juni nanti. Supaya kita lihat raksasa-raksasa ini keluar nggak, atau cuma yang keluar itu yang passive fund ini aja, pension fund, insurance, kita lihat. Seperti itu. Itu ininya. Saya pribadi lebih suka brand daripada DSSA, tapi DSSA juga not bad walaupun ini bukan Konglo Sinarmas yang mendrive aktifan asing, tapi aktifan asingnya juga bisa kita percaya dan bisa kita pantau nih. Itulah gunanya sistem foreign flow. Kita lihat nih, apakah bulan Juni ini mulai ada perbalikan arah, asingnya mulai beli lagi. Kalau itu beli ya kita ikut beli. Kayak gitu. Oke, selanjutnya Tepia. Harganya minus 6, ini bandar supir angkot. Ini juga menarik Tepia. Outflow pas hari bensin minus 1,9 triliun, terbesar sepanjang sejarah Tepia. Penjualan masifan asing dimulai sejak sesi 1. Ini juga menarik. Asing melakukan penjualan masif di hari Jumat, tapi penjualannya nggak terjadi di masa closing aja. Di masa pre-closing. Setengah barang yang dijual, 948 miliar, ini udah dijual di sesi 1 di Tepia. Artinya apa? Kalau pasifan jual di harga closing, berarti yang jual di harga sesi 1 ini adalah aktifan. Aktifan berarti mereka-mereka yang bisa jual kapan aja. Kalau pasifan cuman bisa jual di hari rebalancing. Aktifan bisa jual di hari-hari sebelumnya. Bisa juga dijual di hari-hari setelahnya. Jadi di sini kita bisa melihat ada kepentingan besar aktif dan pasifan untuk menjual saham ini di bulan Mei 2026 kemarin. Bahkan di akhir ada kepentingan besar. Mungkin ada deal, mungkin ada agreement, mungkin ada for sale dan lain-lain, tapi ada kepentingan besar untuk dijual. Makanya kemarin ada penjualan sangat besar di bulan ini. Ini masih warning kalau kayak gitu. Kalau kita lihat Tepia historinya, Tepia itu inclusionnya masuk ini tanggal 24 November 2025. Ini tanggal salah. Tanggal 31 Mei. Oh iya nih. Saya hapus dulu aja, ininya salah. Ini masih yang brand ya. Oke. Ini history saham brand. Jadi saham Tepia ini asing masuknya segini di bulan ini tahun 2024, keluarnya segini. Keluarnya cenderung mirip ya, jumlah asing masuk di sini dalam rupiah mirip dengan yang asing keluar di sini. Ininya cenderung mirip, cuma menariknya ini ketika beli itu harga Tepia itu 9.175, 31 Mei 2024. Ketika jual di harga 1.785. Artinya jumlah lotnya harusnya hanya 1/5, 1/6-nya. Kalau ini kan yang dibeli dalam lot, artinya balik lagi, artinya yang jual Tepia di kemarin, di rebalancing kemarin bukan cuma pasifan, aktifan juga jualan sangat besar. Makanya lokal bisa beli sangat besar. Seperti itu. Oke, itu Tepia. Kita lihat ini pergerakan asing. Ini asing yang jualan DP, RX, AK, KZ, YUZP sudah jelas. Yang beli macam-macam, ada MGCC, ada XL, ada KI, PD, oke. AO, investor asing MSCI melakukan penjualan masif, broker pengendali Konglo menjadi top buyer saham yang dibuang asing. Jadi tanggal 29 Konglonya mulai bergerak. Broker pahlawan bursa juga menampung, ada XL, ada PD menampung juga. Secara bandar morgi terjadi distribusi secara masif di Tepia. Jadi ini menarik karena ada penjualan sangat besar oleh aktifan juga. Makanya harusnya penjualannya kalau cuma pasifan harusnya hanya 1/3 dari ini. Nggak sampai 1,9 triliun. Ini menarik, mungkin ada hubungannya sama for sale dan lain-lain. Ya, kita lihat aja, yang pasti kita jauhi dulu saham kayak gini.
Key point-nya ada distribusi sangat masif dan urgent dilakukan asing, aktif dan pasif di bulan Mei. Supir angkot dan pahlawan bursa bersatu padu menampung barang yang dijual asing. Kondisi TEPIA unik dan berbeda dengan saham supir angkot lainnya. Pergerakan asing di awal bulan Juni adalah indikator penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Saya nggak akan curi start di TEPIA, nggak akan beli di tanggal 2 Juni nanti. Saya akan pantau dulu. Takutnya aktifan yang harus keluar masih akan keluar di awal bulan Juni. Kan aktifan nggak cuma keluar di akhir bulan Mei kan, di awal bulan Juni masih keluar, jadi saya tunggu dulu. Saya tunggu reda dulu untuk kasus TEPIA. Oke, kurang lebih itu gambaran dari kondisi negeri ini, kondisi IHSG. Sekarang saya jawab pertanyaan sedikit dari teman-teman. Oke, dari Mahawerdi. Halo Bang Arga, menurut Pak Arga, kenapa pemerintah nggak melakukan kerjasama aja dengan Konglo untuk menggoreng saham mereka sehingga IHSG bisa naik walaupun asing keluar. Jadi setelah IHSG naik bisa buat berita positif, jadi sedikit ini sedikit tidaknya mengatasi kekhawatiran masyarakat. Jadi karena kekhawatiran masyarakat mereda, siapa tahu ekonomi tidak terpuruk lebih dalam lagi. Itu harapan saya yang dilakukan oleh pemerintah. Saya sendiri menunggu misalnya Pak PP dan lain diundang oleh Seskap Teddy. Kayak gitu, jadi jangan Goto doang ya, karena Goto diundang Seskap Teddy ya paling gocap kayak gitu. Cuma kalau di Root Brand ini diundang Seskap Teddy, tentunya kita bisa expect ya, itu harapannya ya. Cuma kembali lagi itu hanya harapan ya. Kenapa enggak ya nggak tahu kita, kenapa enggak, kenapa belum. Cuma ya mudah-mudahan ada yang nonton kayak gitu, ada yang nonton video ini dan melakukan itu. Supaya karena kembali lagi itu harapan terbaik negeri ini. Digorengnya saham-saham Konglo adalah harapan terbaik negeri ini kalau kita ngelihat kondisi saat ini. Tapi kenapa enggak aja nggak tahu. Saya bukan pemerintah, saya juga nggak kenal sama Seskap Teddy, jadi kita belum tahu kemana negeri ini diarahkan. Oke, Pak Hendri. Salam sejahtera untuk kita semua Pak Arga, salam sejahtera juga. Pak izin tanya, akhir sesi rebalancing MSCI kemarin jujur sedikit shock campur happy. Karena Pak PP dan pagi-pagi sudah lock arah, beberapa saham beliau dijaga lain dengan PS yang bikin rusuh. Tapi saya masih mikir akan lebih menguntungkan untuk beliau jika melakukan pembelian di harga bawah dengan begitu asing yang di waktu emergency keluar di harga murah. Betul, kalau kita cuma bahas Pak PP dengan MSCI, supir angkot dengan MSCI, kalau kita membahasnya seperti itu yes, tapi mungkin supir angkot ngelihat yes memang asing keluar berapa ratus M, tapi jangan salah, jangan sampai ada trader lokal, copet-copet lokal, mereka yang ngerti bandarmologi beli di harga bawah juga. Karena udah tahu kan deadline-nya semua udah tahu, timingnya semua udah tahu. Saya juga udah siap-siap beli tuh. Mungkin karena itu beliau memutus ya udah diarahkan dulu aja. Jadi saya bertanya, jadi alasannya menurut saya itu. Dan pertanyaan kedua, menurut pengalaman Pak Arga, what's next possible market movement setelah apakah Konglo akan revive dari sisi harga dan berjuang masuk MSCI lagi, lalu bagaimana? Menurut saya kita nggak usah bahas akan berjuang masuk MSCI lagi dan lain, itu masih sangat panjang, masih ada begitu banyak ketidakpastian untuk ke arah situ. Harapan kita satu aja sih, simple step by step lah. Kita kalau mimpi masuk MSCI, masuk develop market dan lain-lain, ngapain kita mimpi-mimpi kayak gitu kalau kita nggak akan dikasih jabatan jadi dirut BEI, dirut OJK, kan ngapain mimpi kejauhan seperti itu. Jadi kita step by step aja. Harapan saya awal adalah saham Konglo bangkit, IHSG mereda kejatuhannya, nggak jadi terburuk di dunia lagi. Itu dulu aja harapannya. Harapan kedua ya mungkin karena satu dan lain hal, asing berhenti jualan saham fundamental, jadi nggak ada tekanan besar buat IHSG bangkit. Itu dulu aja. Brand masuk lagi MSCI 2 tahun lagi masuk aja menurut saya udah cepat, belum tentu masuk. Kalau di downgrade ke frontier market masih panjang banget, mungkin 5 tahun lagi masuk aja syukur. Ngapain kita ngeharapin masuk keluar MSCI, yang harapin simple, digoreng setinggi mungkin. Brand jadi terbesar di Indonesia, jadi perusahaan yang mengharumkan bangsa tanpa MSCI kok.
Harapan kita ke depannya juga bisa kayak gitu tanpa MSCI. Semoga kita semua cuan selalu, amin, amin. Pak Alan, setelah melihat data outflow asing besar, komposisi saham yang dibuang, serta pahlawan supir angkot yang mengusir perlawanan supir angkot yang mengusir penjajah, Pak Arga makin optimis Indonesia benar-benar akan ke frontier market, dan advice jujur Pak Arga agar nasib IHSG kita bisa kembali pulih menuju ideal. Kembali pulih tadi yang menurut saya yang bisa saya bayangkan, karena saya nggak melihat ada perubahan signifikan. Saya nggak tahu ya, mungkin karena di hari pertama rakyat Indonesia, semua siswa Indonesia diajarkan bahasa Perancis aja, asing malah jualan besar kayak gitu. Jadi saya belum expect ada perubahan pergerakan asing kayak gitu, belum expect arah situ ya, kita tunggu aja, berharap berubah, cuma belum expect. Jadi satu-satunya yang membuat IHSG pulih adalah saham Konglo, nggak ada lain. Komposisinya cuma dua itu, either saham fundamental yang semua keputusan di tangan asing atau saham Konglo, nggak ada cara lain kayak gitu. Jadi harapannya itu secara jujur, harapan saya kembali pulih, kondisi normal layaknya negara maju. Masih jauh kita dari negara maju kayak gitu. Kita fokus MBG dulu aja kayak gitu, jangan negara maju, fokus koperasi kayak gitu. Jadi menurut saya sebagai trader kita lebih milih step by step. Kita bukan dukun yang memprediksi masa depan, step by step. Karena keputusan kita adalah, yang harus kita ambil adalah Selasa gimana, Rabu gimana, kalau gini kita gimana, itu keputusan yang kita ambil. Kita nggak bisa mengambil keputusan apa-apa kalau dalam otak kita, saya akan berpikir Indonesia jadi negara maju. Terus keputusannya apa hari Selasa? Mau dibeli atau dijual kalau berpikir kayak gitu. Jadi cuma dukun aja yang memprediksi masa depan. Saya berpikir Indonesia masuk frontier market, terus keputusannya apa hari Selasa? Karena masuk frontier market bisa 2 tahun lagi. Masa kita mau mikirin itu terus, nggak ada kerjaan. Seperti itu. Jadi step by step aja. Apa yang kita gambarkan, apa yang kita takutkan masih terus menjadi kenyataan. Tapi di akhir Mei kemarin, apa harapan kecil yang kita miliki di pertengahan bulan Mei kemarin udah mulai menjadi kenyataan. Jadi kita fokus di harapan itu aja. Api kecil yang mudah-mudahan bisa jadi motor IHSG, motor pemulihan IHSG. Kita jaga dulu api itu, kita harapkan yang terbaik, kita doakan supir angkot dan Konglo lain supaya menggoreng IHSG lagi. Satu-satu aja. Kayak gitu. Kita udah mendoakan Indonesia saham fundamental nggak dijual udah 3 tahun. Kita doakan nggak terkabul. Nggak ada, makin lama malah makin banyak dijualnya. Jadi kita fokus satu persatu. Sebagai newbie, saya ingin bertanya, apakah masih ada saham yang tersisa yang belum dijual asing di saham-saham yang out dari MSCI? Yang tersisa masih banyak tadi kita lihat, yang belum dijual asing masih ada, cuma itu udah aktifan, bukan pasifan lagi. Pasifan wajib keluar dari MSCI dan itu sudah dilakukan. Kayak gitu yang udah out ya. Tapi masih banyak DSSA masih dikuasai asing. Asing non Sinarmas Group malah. Jadi masih banyak tadi. Kalau masih ada, apakah masih bisa lanjut jual oleh pasifan? Yes, masih bisa. Pasifan enggak, tapi aktifan masih bisa lanjut jual. Itu sebabnya saya bilang Tepia kita tunggu dulu aja. Belum tentu mereda, hati-hati, jangan cepat bergerak di Tepia. DSSA juga kita pantau dulu aja, penjualannya besar banget. Kita pantau dulu aja. Itulah gunanya sistem foreign flow. Itulah gunanya kita mengikuti pergerakan bandar. Kayak gitu. Lanjut, Pak Albert. Pak Arga izin bertanya, jika sekarang MSCI sudah bukan lagi tujuan gameplay dari emiten, apakah akan ada perubahan sebelumnya menggunakan asing ke sekuritas lokal? Kalau sekuritas sih kerjasama, nggak ada urusannya. Bandar lokal bisa tetap pakai AK, RX, dan lain-lain. Kembali lagi analisa brokermologi, itu bukan analisa bandarmologi. Jangan menganalisa pergerakan bandar dari sekuritas A gimana, sekuritas B gimana, tapi analisa keseluruhan. Kalau ada sekuritas asing masuk pun bisa murni aktifan yang sedang trade. Hanya karena aktifan trade bukan berarti dia beli jual sehari 2 hari kayak kita. Enggak. Tadi kita lihat DSSA aktifannya itu mayoritas. Punya 40%. Jadi meskipun dia trade, meskipun dia mendrive harga, kepemilikannya tetap mayoritas. Dia tetap bisa ngebandarin
saham DSSA. Bukan berarti dia beli hari ini jual besok, lusa udah nggak punya barang. Enggak, mereka tetap mayoritas. Sama seperti BCA, dikuasai oleh aktifan asing. Mereka bisa terus jualan. Tetap mayoritas, tapi terus jualan. Harga terus turun. Sama. Jadi aktifan hanya karena mereka aktif, bukan berarti mereka trade, hari ini punya, besok udah nggak punya. Enggak. BCA kalau mau dikeluarin ke frontier market, asing masih butuh jualan, mungkin setahun lagi pun belum habis. Jadi aktifan itu masih terus bergerak. Kayak gitu sih. Jadi yes, aktifan jangan dianggap itu trader, copet, scalper, atau kayak influencer dalam negeri, enggak. Mereka tetap menguasai, mendrive saham itu. Mereka jadi supir utama, sama kayak supir angkot di saham brand. Dia bisa beli, bisa jual sehari-hari, bisa drive harga, bisa buat ARA, bisa buat ARB, tapi mayoritas kepemilikan tetap mereka yang tetap akan tanggung jawab terhadap nasib mobil tersebut. Oke, Pak Denny. Halo Pak Arga bertanya, the next emiten yang akan keluar dari MSCI apa ya? Yang kecil-kecil lah ya. Karena BRI, BCA itu yang paling banyak dijual, saya percaya, tapi belum akan keluar. Kayak gitu, yang kecil-kecil ya lihat aja sih, yang kecil-kecil banyak sih. Kayak gitu. Yang middle, tinggal lihat di list lah. Pokoknya yang besar-besar belum bisa keluar. Masih harus diiris pelan-pelan. Apalagi Lebaran, THR masih jauh ya, jadi masih panjang. Dari yang sudah resmi keluar, tentunya bisa diambil benang merah tipe-tipe saham mana yang akan menjadi agenda berikutnya. Ya. Bebas ya, kembali yang kecil-kecil sih. Dan ya intinya simpel aja ya, kembali lagi kita butuh tahu, kita nggak butuh tahu yang akan keluar mana, yang lebih kita butuh tahu yang terus dijual asing mana. Karena kalau Anda cuma pengen nebak yang mana akan keluar. Let's say saya bilang yang akan keluar INDF. Let's say seperti itu saya bilang. INDF yang akan keluar. Mungkin keputusan saya itu baru ketahuan benar atau enggak 3 bulan ke depan. Anda cuma tebak-tebakan, cuma dukun-dukunan. Mungkin 3 bulan ke depan setelah keluar ada, wah benar waktunya gua keluar. Mungkin Anda udah nyangkut berapa puluh %. Kayak gitu. Mendingan Anda lihat asing di INDF sehari-hari gimana. Kalau hari ini keluar, besok keluar, lusa keluar, hari ini Anda bisa ikut keluar, selesai. Mau 3 bulan lagi dikeluarin atau enggak, udah urusan asing. Anda nggak butuh jadi dukun. Kembali lagi ya, beda banget video kemarin. Dukun sama trader itu beda banget. Dukun nggak cari duit dari trading. Anda harus tanamkan itu. Dia cuma cari duit dari buat sensasi, memprediksi masa depan. Kita nggak butuh itu. Oke, lanjut. Nah, terima kasih bertanya insight-nya selama ini. Terima kasih buat kesempatan bertanya dan insight-nya selama ini dari Pak Budi. Jika sedikit berpikir, apakah saham dibuat atau diadakan selama ini tujuannya hanya untuk menyerap uang retail? Menyerap uang orang lain. Tujuan didirikannya pahlawan bursa tujuan didirikannya bursa saham adalah untuk menyerap uang dari publik. Itu namanya go publik kan. Menyerap uang dari publik. Cuma beda-beda cara menyerap dari publik. Kadang-kadang menyerap dari publik, emiten jual sahamnya ke bandar. Jadi emiten pemilik perusahaan dapat duit dari bandar saham, bandar IPO. Udah itu bandar saham menyerap duit dari publik. Kayak gitu ada. Ada yang IPO langsung dijual ke publik, langsung ARB berjilid-jilid, langsung delisting ada. Kayak gitu. Jadi beda-beda ya. Kalau kasus saham Himbara, asing negara sebagai pemilik perusahaan zaman dulu menjual sahamnya, Bank Himbara ya, negara jual sahamnya ke asing, asing jual sahamnya ke lokal. Kayak gitu. Itu tujuan didirikannya bursa. Tinggal search aja di mana-mana dikatakan kok. Yang nggak ngerti itu terlalu polos aja. Apakah tidak ada tujuan lain diadakannya saham menjadi win-win antara empunya saham dan retail? Ya kan retail misalnya di BCA kan dapat bantuan langsung tunai. Itu win-win juga kan. Kembali lagi bagaimana Anda melihat win-nya. Dan kembali lagi ya, banyak kok saham yang naik gila-gilaan. Jadi nggak selalu itu semua orang beli saham rugi, nggak banyak kok yang untung. Tapi lebih banyak lagi yang rugi. Ya memang kayak gitu kan.
Banyak kok anak ranking 1, tapi lebih banyak lagi yang nggak ranking 1. Banyak kok yang jadi CEO, tapi lebih banyak lagi yang nggak jadi CEO. Banyak kok trader untung, banyak. Lebih banyak lagi yang rugi. Ya sama semua. Itu bagian dari hidup aja gitu. Makanya saya mati-matian mengajarkan, bukan supaya semua orang untung, karena nggak mungkin. Seorang guru mati-matian mengajar murid bukan supaya setiap murid jadi CEO. Dia hanya berusaha menciptakan 1-2 CEO aja. Sisanya udah nasib masing-masing, rezeki masing-masing beda. Saya mengajarkan orang yang mau belajar, which is hanya sedikit yang akan mengerti pembahasan saya. Harapan saya supaya Anda jadi 1-2% orang yang sukses tersebut. Nggak bisa semuanya sukses, nggak bisa. Oke, seperti itu. Tapi retail bisa untung, bisa dapat BLT, bisa dapat dividen. Oke, lanjut dari Sylvie. Kasih tips dong bagaimana membedakan mana satir, mana sungguhan dari konten Pak Arga. Bingung soalnya. Di satu sisi Pak Arga bilang pahlawan bursa harus jauhi saham Konglo. Tapi di sisi lain Bang Arga justru ngincar saham Konglo. Dan sekarang harganya terbang. Harganya sudah terbang. Apakah apapun yang Bang Arga katakan harus diartikan sebaliknya? Waduh. Mungkin saya nggak tahu ini pertanyaan banyak orang atau nggak, cuma lucu pertanyaan. Yang pasti, yang jelas adalah untuk mengerti yang saya maksud. Kembali lagi, saya hanya bahkan salah satu orang yang berpengaruh di hidup saya baru-baru ini nasihatin saya, dia bilang yang lu omong itu cuma orang pintar yang ngerti. Gimana lu mau jadi berkat buat banyak orang kalau cuma orang pintar yang ngerti. Kasihan orang-orang ini kayak gitu. Intinya lu harus menyederhanakan bahasa lu. Bahkan saya mencoba menyederhanakan tuh. Pos-pos saya disederhanakan supaya lebih banyak yang ngerti kayak gitu. Cuma yang pasti apapun yang saya katakan jangan artikan sebaliknya. Itu cara salah untuk mengerti apa yang saya katakan. Itu satu. Contohnya, saya bilang asing jualan di saham Tepia. Jangan artikan sebaliknya. Yang benar sebenarnya asingnya beli. Bukan, itu data. Asing jualan di saham Tepia. Bandar jualan besar di DSSA. Itu fakta. Itu data. Saya tunjukkan kok datanya. 20 triliun duit pahlawan bursa dibawa kabur ke negara lain. Itu fakta. Itu data. Jadi nggak mungkin semua yang saya katakan diartikan sebaliknya. Itu satu. Jadi apa yang saya katakan sebenarnya saya dianggapnya satir, dianggapnya sarkas. Tapi saya selalu mengajarkan ke orang bahwa selalu ada dua sisi. Pembahasan saya itu saya main sisi. Saya nggak selalu di satu sisi. Karena saya pribadi, misalnya, intinya saya switching position. Contohnya, saya sebagai trader, saya pro asing. Kalau saham berfundamental, saya pro asing. Maksudnya apa? Saham fundamental. Kalau asing beli, gue ikut. Switching. Jadi sudut pandang saya adalah sudut pandang asing. Saya seringkali main di sisi asing. Jadi, saya sebagai sudut pandang asing, apa yang saya harapkan? Saya pengen pahlawan bursa jualan di harga bawah. Karena saya sebagai trader, saya sudut pandang asing. Saya bukan sudut pandang bursa. Pahlawan bursa. Kalau saya sudut pandang pahlawan bursa, yang saya katakan selalu sama. Fundamental bagus, kita tunggu BLT, mental dikuatkan, gaji dihemat. Kalau saya cuma mau sudut pandang pahlawan bursa, saya nggak mau. Saya udah berulang kali bilang kan, saya nggak mau. Saya main. Saya sudut pandangnya asing. Jadi kalau pahlawan bursa cut loss, itu bagus. Bukan karena saya kejam. Karena saya main dari sudut pandang asing. Harga saham BRI nggak naik kalau pahlawan bursa nggak jualan. Nggak cut loss. Itu saya main dari... Saya ngomong dari sudut pandang asing. Jadi saya suka main, saya pindah-pindah sisi. Apakah satir? Bukan, itu fakta. Itu fakta. Jadi saya bilang, kalau pahlawan bursa cut loss, harga akan naik.
Cuma orang yang nggak ngerti nganggap gua disuruh cut loss. Karena banyak orang melihat hanya satu sisi, hanya dirinya sendiri. Dia nggak peduli orang lain. Kata Pak Arga disuruh cut loss, gua cut loss harganya naik. Dan saya ketawa, tuh bener kan saya bilang. Dan orang benci saya, lu sih nyuruh gua cut loss. Padahal orang lain nyuruh gua hold loh. Di suatu sisi saya bilang, kalau lu hold harganya nggak naik. Jadi saya selalu main di dua sisi. Itu yang saya. Jadi Anda harus belajar, semuanya ada dua sisi. Anda lihat saya dari sisi apa. Konteksnya balik ke saya bilang ini, hai pahlawan bursa, jangan beli Konglo, jangan beli saham Konglo. Kenapa? Karena kalau Anda follow pembahasan kami pada saat itu, saya mulai khawatir nih. Pahlawan saham Konglo jatuh, saya lihat pembelian retail di saham Konglo semakin besar. Saya bilang jangan beli Konglo. Kenapa? Karena saya dari sudut pandang orang yang belum beli. Saya dari sudut pandang edukator yang bilang ini penjualan bakal terus terjadi dan puncaknya di akhir bulan Mei. Itu saya katakan semua kok. Jangan beli Konglo sebelumnya. Bahkan saya jelaskan di sini kan. Ini mari kita baca ya biar teman-teman, mudah-mudahan saya bisa bantu Anda ngerti bagi yang belum ngerti sama ini. Kami tahu selama ini pahlawan bursa punya keinginan dan cita-cita tersembunyi untuk memiliki saham Konglo dan merasakan profit para pemegang saham Konglo dalam 2 tahun terakhir. Itu fakta. Banyak orang benci saham Konglo simple karena dia nggak cuan saham Konglo. Dia beli saham fundamental ini. Jadi saya bilang, Anda tanyakan diri sendiri aja. Kalau Anda boleh mundur 3 tahun lalu, Anda beli BCA atau beli brand? Pasti Anda beli brand. Karena masih cuan kalau Anda mundur 3 tahun lalu beli brand sekarang. Cuannya lebih banyak daripada Anda beli BCA. Kayak gitu. Punya keinginan tersembunyi. Ini saya bilang, punya saham Konglo. Tapi selama ini harga saham Konglo mereka anggap terlalu mahal dan tidak sanggup mereka beli. Ini saya lagi ngomong sudut pandang para pahlawan bursa ya, yang benci Konglo karena harganya terlalu mahal mereka nggak beli. Itu sebabnya ketika pengumuman saham-saham Konglo keluar dari MSCI, itu kan pengumumannya, dan harga saham Konglo turun signifikan, harganya terjangkau, jadi harganya terjangkau. Kita tahu pahlawan bursa kan duitnya pas-pasan nunggu gajian. Ketika saham Konglo jatuh, ini jadi terjangkau. Itu juga fakta. Saya ngomongin fakta. Cuma saya nggak mencoba membahagiakan siapapun. Saya cuma senang ngasih tahu fakta. Dan saya main-main dari sisi ini. Secara tiba-tiba saham Konglo diborong habis-habisan oleh pahlawan bursa dalam seminggu terakhir. Itu fakta. Saya tunjukkan datanya banyak di Telegram kami. Secara tiba-tiba diborong. Dan faktanya juga kalau pahlawan bursa beli, sama harganya akan jatuh. Dan saya mulai switching nih. Saya mulai kasih tahu sudut pandang lain. Semua orang yang sudah bisa analisa bandarmologi atau Forinfo dapat melihat dengan sangat jelas kalau saat ini sedang terjadi euforia panik buying yang dilakukan oleh kaum pahlawan bursa di saham seperti Brand, DSSA, Tepia, Tekim, dan banyak lagi saham Konglo yang sedang bersiap-siap keluar dari MSCI. Ini saya bilang. Ketika pahlawan bursa yang dapat diskonan borong saham, orang yang dari sisi lain yang ngerti bandarmologi ngelihat ini bandarnya lagi distribusi besar, lagi jualan besar di saham Brand, DSSA, Tepia, Tekim, malah dibeliin pahlawan bursa. Jadi orang yang ngerti bandarmologi ngelihat fakta ini, kalau gitu gue jangan beli dulu kan. Kayak gitu. Terus jujur sulit bagi kami untuk menyelami apa yang sedang dipikirkan pahlawan bursa saat ini. Ya bingung juga kadang-kadang kenapa mereka senang banget nyangkut gitu. Orang itu dari sudut pandang lain. Orang yang pengennya profit bingung lihat orang yang pengennya rugi. Benar kan? Semua fakta. Tapi sebagai orang yang sudah bertahun-tahun trading di saham Konglo, saya ingin menyampaikan untuk teman-teman pahlawan bursa. Kita dua sisi nih ya. Saya sebagai orang yang trading saham Konglo gitu, yang keluar masuk saham Konglo, pengen nyampein pesan baik-baik buat teman-teman pahlawan bursa. Jangan beli saham Konglo. Kenapa? Kalau nggak beli saham Konglo, berarti saham Konglo nggak diborong pahlawan bursa, harga sahamnya naik. Kan saya udah jelas. Saya sebagai orang yang bertahun-tahun trading di saham Konglo, ngomong ke pahlawan bursa, jangan beli saham Konglo. Kenapa? Saya kasih tahu lagi.
Kenapa jangan beli? Nasihat saya ke para pahlawan bursa, karena strategi kebanggaan para pahlawan bursa, beli, nyangkut, dan nunggu BLT. Kan strategi kebanggaannya itu kan. Mereka nyangkut bangga. Uang gaji kasih ke asing bangga. Kenapa? Nanti juga dapat BLT. Strategi itu nggak bisa diberlakukan saham Konglo. Saya ngomong fakta juga. Lu jangan beli. Strategi lu nggak akan jalan di sini. Mau jual saham Konglo, kalau bandarnya akumulasi Anda beli, bandarnya distribusi Anda jual. Nggak ada strategi saham Konglo, beli, nyangkut, tunggu BLT, nggak ada. Nggak bisa diterapkan. Bahkan saya bilang, percayalah, jika nyangkut memang sudah jadi passion Anda. Kalau Anda memang pengen nyangkut, jangan nyangkut saham Konglo. Jauh lebih baik Anda nyangkut di saham fundamental daripada Konglo. Itu yang saya katakan. Jadi, kecuali Anda memang pengen banget menyerahkan duit Anda ke investor asing, kecuali Anda pengen banget jadi exit liquidity bandar sebelum keluar dari MSCI, saya jelaskan ya. Saya nggak bilang setelah. Sebelum keluar dari MSCI, lebih baik stop beli saham Konglo. Kayak gitu. Itu yang saya katakan. Saya nggak ngerti di mana nggak jelasnya. Karena pada akhirnya semua investor punya rezekinya masing-masing. Lebih baik Anda tunggu dapat BLT aja daripada nekat beli saham Konglo tanpa punya skill membaca pergerakan bandarnya. Kan simple ya. Semuanya sudah dijelaskan kok. Cuma ada, jadi saya itu nggak biasa nulis, nggak cuma nulis di satu sisi. Saya sudut pandang Konglo, terus saya mulai switching dari sudut pandang bandarmologi. Kalau pahlawan bursa masuk, harga nggak naik loh. Mendingan lu stop beli. Kayak gitu. Biar nggak apa-apa harga turun, tapi lu stop beli. Kayak gitu. Supaya apa? Supaya kalau naik pun lu nggak usah cut loss. Karena ngarepin lu cut loss nggak nguntungin buat gua. Kayak gitu. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, terakhir. Udah panjang banget sekarang podcast. Salam Bang Arga, mau tanya, jika asing terus menerus outflow dari Indonesia, lalu bagaimana dengan analisa foreign flow? Apakah berakhir juga atau diganti dengan analisa Konglo? Untuk tahu asing terus menerus keluar dari Indonesia, kita butuh analisa foreign flow. Tanpa analisa foreign flow, kita nggak tahu asing terus menerus keluar dari Indonesia. Jadi gimana kita nggak butuh analisa foreign flow kan? Semua fakta yang mengatakan kita OTW ke frontier market, kehancuran saham berfundamental, semua itu pakai analisa foreign flow. Gimana kita hidup tanpa analisa foreign flow? Kalau nggak ada data itu kita nggak tahu kan? Kita cuma tahu ESG turun, ESG naik, ESG turun, ESG naik, kayak gitu. Jadi semua itu analisa foreign flow, jadi kita bahkan kalau Indonesia mulai putar haluan, asing mulai putar haluan, nggak jadi OTW ke frontier market, pindah balik normal, itu juga hanya kita bisa ketahui dari analisa foreign flow. Seperti itu. Jadi itu semua analisa foreign flow yang kita katakan ya. Bukan bisa bilang nggak dipakai terus-menerus dan masih ada ribuan triliun saham asing yang harus keluar. Kalau sampai analisa foreign flow nggak dipakai. Saya ingin tahu bagaimana Bapak mendapatkan insight atau pengetahuan tentang memproyeksikan satu peristiwa yang akan terjadi. Sebagai contoh analisis supir angkot yang akan menggoreng saham-saham di awal Juni 2026. Atau pernyataan Pak Arga tanggal 12 Desember 2025 lalu bahwa ada raksasa besar yang masuk ke saham bumi untuk bergabung dengan koalisi Salim Bakri. Selain itu banyak juga proyeksi lainnya. Bagaimana cara mempelajari insight seperti ini? Saya memperhatikan analisis Pak Arga, ada yang tepat, ada juga yang meleset. Mengingat ini adalah sebuah probabilitas di mana Pak Arga mendapatkan keyakinan kuat terhadap analisis tersebut. Wah, ini mendalam ya. Pertama adalah mungkin saya ini susah ya. Saya nggak pernah mikir sejauh ini sih, cuma saya jadikan ini pertanyaan terakhir aja. Oke, pertama saya tahu dan saya selalu saya punya keyakinan penuh bahwa hampir semua narasi yang dibentuk, yang muncul di kalangan investor retail investor saham pada umumnya adalah narasi yang membuat mereka akan menjadi rugi. Kenapa? Karena tujuan bursa seperti itu. 1% untung, 99% rugi. Narasi nggak mungkin dibuat untuk yang 1% untung.
Kalau gitu yang baca cuma 1% dong. Dapat dari mana? Clickbait-nya dari mana? Narasi itu harus dibuat untuk membentuk orang jadi yang 90%, jangan 1% mata. Kasihan kesannya kejam gitu. Yang 90% rugi sama 10% untung. Artinya apa? Jadi default setting saya tidak percaya dengan semua narasi tentang saham yang dibuat di luar sana. Default setting saya seperti itu. Jadi contoh simpelnya, kalau narasi dibuat di sana mengatakan bahwa saham Konglo keluar, MSCI benci sama saham Konglo karena free float-nya kecil. Itu narasi yang dibuat bukan cuma media ya, influencer saham segala macam. Saya default setting saya otomatis bilang itu salah. Tapi kalau saya cuma ngomong itu salah doang, saya cuma jadi haters. Semua yang dibilang itu gua anggap salah. Cuma jadi haters. Saya harus belajar. Terus kalau pertama, jadi saya nggak terpengaruh sama narasi. Karena itu narasi dibuat untuk 90% yang akan nyangkut. Itu narasinya. Itu kan target market terbesarnya kan, nyangkuters kan. Saya ngomong kayak gitu. Oke, tapi saya nggak mau cuma jadi hater. Saya cari narasi yang lain. Gimana carinya? Cara paling simpel, kalau Anda dekat konglomerat, Anda ngobrol sama konglomerat, sudut pandang lu apa sih? Kalau Anda nggak punya, ya udah kita lihat datanya. Fokus data. Jadi saya lebih fokus ke fakta daripada narasi. Karena dari berita ada faktanya juga kok. Faktanya di freeze. Itu fakta. Kan faktanya MSCI di freeze, ada faktanya. Saya fokus ke faktanya. Saya pelajari MSCI sahamnya apa aja. Saya pelajari negara-negara sosialis nasibnya gimana di MSCI. Saya pelajari fakta-faktanya. Itu yang saya berulang kali bilang, fokus lihat data, jangan dengar narasi. Makanya podcast saya selalu panjang karena saya selalu nunjukin data. Nah, narasi dibilang sana bahwa saham Konglo mencelakakan retail. Boleh buat narasi gitu, cuma saya lihat datanya. Seberapa banyak retail beli saham Konglo? Seberapa banyak kepemilikannya? Jadi fokus lihat data, nggak usah pusing kenapa, lihat aja faktanya. Dari fakta itu, Anda udah tahu Anda harus ngapain. Kayak gitu. Kita lihat fakta, jadi itu saya Anda fokus lihat fakta dan mulai berpikir dari situ. Hapus dulu semua narasi yang tujuannya untuk menjadikan Anda 90% investor. Karena Anda pengen jadi 10%. Nggak mungkin makannya semua sama, hasilnya semua sama. Hasilnya beda, satu jadi untung, satu jadi rugi, kan nggak mungkin kan? Kayak gitu. Kalau semua orang baca laporan keuangan yang sama, nggak mungkin baca laporan keuangan bisa jadi penyebab yang 10% untung, yang 90% rugi, kan nggak mungkin. Either baca keuangannya dengan cara yang berbeda, atau baca laporan keuangannya di waktu yang berbeda, atau yang 90% baca laporan keuangan, yang 10% enggak. Yang membedakan tentu yang bedanya kan, yang sukses. Jadi itu, Anda harus cari, ini Anda sudut pandang lain. Lihat fokus ke data ya. Jangan semua dia ngomong iya, gue ngomong enggak. Percuma. Ujungnya enggak, cuma jadi haters. Cuma Anda cari fakta lain. Buat fakta, buat argumen. Dan yang paling penting, setelah Anda buat argumen, Anda lihat argumen Anda itu benar atau enggak. Apakah jalurnya OTW ke situ atau enggak. Di akhir bulan Januari lalu, serangan pertama MSCI, saya buat argumen, saya belum tahu fakta. Buat argumen Indonesia OTW ke frontier market dan saham-saham terbesar di MSCI, saham-saham fundamental akan terus dijual. Itu argumen, itu karangan saya, pemikiran saya. Ketika orang sibuk mocha float, saya bahas itu. Itu argumen. Tapi saya nggak cuma buat argumen sekali, udah itu lihat apakah benar nggak kedukunan gue, enggak.
Saya lihat ke depannya, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Saya lihat benar nggak apa yang saya katakan jadi kenyataan. Benar nggak asing terus jualan saham fundamental? Kalau enggak ternyata, kalau memang bertolak belakang berarti argumen saya salah. Saya harus lihat lagi datanya, apa yang salah. Jangan-jangan kalau memang kenyataannya salah, jangan-jangan ternyata argumennya beneran mau kaflut. Jangan-jangan saya yang salah tuh. Atau jangan-jangan ada sudut pandang lain yang saya nggak lihat. Jadi saya pantau. Jadi percayalah ya, kalau someday ke depan sana saya melihat bahwa saya baca berita Indonesia di downgrade di frontier market. Ke frontier market, saya senang sedikit pun enggak. Saya enggak akan jadi bangga bener kan kedukunan gua 2 tahun yang lalu, enggak. Dan saya enggak akan ngapa-ngapain ketika itu terjadi. Kenapa? Karena saya udah lihat perjalanan terus ngarah ke situ. Saya udah lihat itu semua, saya udah keluar sejak lama, mungkin saya udah trading di market negara lain. Ketika pengumuman ya udah gitu. Itu musibah buat kita bersama, ya sudah. Saya bukan dukun. Saya nggak akan buat marketing besar-besaran tuh. Sudah diprediksi sejak tahun ini buat apa. Jadi saya nggak peduli frontier market atau enggak. Yang saya pedulikan OTW atau pindah arah. Karena selama OTW, bagi saya itu selalu buruk. Saya akan selalu mikir, gue harus ngapain ya kalau dia OTW terus ke sana. Karena gue nggak bisa ikut. Nggak bisa ikut kalau dia OTW terus ke frontier market. Saya nggak mau ikut asing kan. Saya nggak punya saham buat dijual. Apa yang mau saya ikutin? Saya akan pantau terus. Di sisi lain, kalau tiba-tiba asingnya masuk lagi puluhan triliun, IHSG bangkit lagi, saham fundamental lagi, saya langsung senang. Walaupun prediksi saya salah. Karena saya bukan dukun. Akhirnya gue bisa masuk lagi. Karena kalau OTW ke emerging market, OTW nambah posisi, asing masuk, retail cut loss, fundamental bangkit, saya bisa cuan lagi. Sama seperti saya senang sekarang, bukan karena saham Konglo keluar dari MSCI, saya senang karena ada harapan lagi buat saham Konglo, saya bisa ikut lagi. Kurang lebih gitu sih. Kurang lebih kayak gitu, jadi saya nggak terlalu peduli kenapa. Yang penting bagi saya faktanya dulu dan saya coba mengerti sendiri. Itu ini. Thank you. Mudah-mudahan bisa menjawab buat teman-teman. Oke, sampai sini dulu aja kita doakan. Saya harapkan teman-teman di sini juga ikut berdoa supaya IHSG bangkit. Karena seperti saya katakan, yang penting bagi saya adalah IHSG bangkit. Frontier market atau enggak, itu jangan sampai terjadi kalau bisa. Tapi yang penting IHSG bangkit, dan saat ini cara paling visible, paling mungkin terjadi IHSG bangkit adalah dengan para konglo menggoreng lagi saham-saham di negeri ini, saham-saham non fundamental, dan yang paling menarik adalah yang sudah keluar dari MSCI. Kita lihat aja step by stepnya, itu argumennya, itu harapannya, kita lihat. Mudah-mudahan semua yang saya katakan jadi kenyataan dan kita bisa memperoleh keuntungan dari kondisi ini. Oke, sampai sini aja. See you next time. Thank you.